itu sudah menjadi semacam bisnis 5 tahunan. Dan memang para pemecah belah ini mendapatkan bayaran dari apa yang mereka lakukan. Dosen Program Studi, Prodi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STIP Bangkalan, Buyung Pambudi, MSc didapuk sebagai salah seorang narasumber dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024, yang digelar Bawaslu Bangkalan di sebuah kafe, di Jalan Hawes Cokro Aminoto, Jumat, 10 Februari 2024. Dalam paparannya, Buyung yang juga mantan komisioner Bawaslu Bangkalan periode 2018 hingga 2023 itu menyebutkan, pihak akademisi mulai merasa ketar-ketir semenjak muncul permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, salah satunya tentang persyaratan batasan umur Capres dan Cawapres. Ia menegaskan, kondisi ini kemudian bagi pihak akademisi disebut telah terjadi degradasi atau penurunan kualitas Indonesia sebagai sebuah negara hukum atau Rechtsstaat. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi hukum. Nah, yang menjadi persoalan, lanjut mantan jurnalis televisi itu, ketika Rechtsstaat mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi Machtstat, negara berdasarkan kekuasaan. Sehingga menjadikan Indonesia saat ini sebagai negara kekuasaan. Selain Buyung, Sarasehan, pengawasan partisipatif pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024, juga menghadirkan pemateri lain yakni, dosen Universitas Ubhara sekaligus pemerhati pemilu, Jamil SHMH. Kita sebagai akademisi melihat bahwa ada gejala penurunan kualitas negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagai sebuah negara demokrasi, kita seharusnya menjunjung tinggi hukum, atau kalau dalam istilahnya adalah Rechtsstaat. Tapi kemudian apa yang terjadi sebelum penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, kita lihat bahwa ada konstitusi yang coba diintervensi, kemudian konstitusi berubah di tengah jalan. Jadi menjadi persoalan Rechtsstaat kemudian punya kecenderungan akan berubah menjadi Machtstat gitu. Seperti yang Pak Buyung sampaikan tadi bahwa negara ini sedang dalam kondisi kehancuran ya secara demokrasi gitu. Sebenarnya diambang bahaya sebenarnya, lebih tepatnya diambang bahaya. Kenapa? Karena pemposisian hukum sebagai panglima tertinggi ini kemudian menjadi persoalan ketika konstitusi diubah, kemudian para pemutus konstitusi ini bersalah secara etik, dan belakangan juga DKPP memutuskan bahwa PU RI itu melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu saat memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai efek dari perubahan konstitusi tersebut. Nah, jadi menurut saya lebih tepatnya diambang bahaya. Terima kasih Pak Buyung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.